Setelah hal kejam yang telah ia lakukan kepada Nat, Son selalu bermimpi buruk. Ia selalu dihantui rasa bersalah itu. Demi menenangkan pikirannya, Son mendatangi Ha yang sedang ia kurung di dalam kamarnya. Tapi Ha sangat ketakutan saat melihat kedatangan Son malam itu. Dengan alasan susahnya merawat sang putra, Son berusaha membujuk Ha untuk kembali memulai kehidupan rumah tangganya dari awal lagi dan melupakan semua kejadian-kejadian yang telah berlalu. Tapi Ha tidak dengan mudah mempercayai Son yang ternyata adalah seorang psycho. Terlihat Ha sudah bersiap dengan obengnya yang ia pegang di balik selimut jika Son tiba-tiba saja akan menyakitinya. Melihat ketulusan Son kepadanya dan sudah meminta maaf, Ha meminta Son untuk mengajaknya dan sang putra untuk pergi rekreasi. Sepertinya Ha sedang merencanakan sesuatu. Ia sengaja memaafkan suami kejamnya itu untuk saat ini. Pagi harinya Ha dan Son sudah bersiap untuk pergi dan tak lupa keduanya membawa Bi. Son dan Ha berpamitan kepada sang ibu untuk membawa Bi pergi rekreasi bersama. Dan di sini Ha tidak lupa meminta maaf kepada ibu mertuanya itu. Bahkan ia meminta untuk berikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki semua kesalahan-kesalahannya. Sang ibu mertua pun luluh dan memberikan Bi kepada Ha. Terlihat saat Ha sedang ingin mengambil Bi dari mertuanya itu, tiba-tiba saja Ha dengan cepat meraih ponselnya yang disita oleh sang mertua. Buru-buru Ha memasukkan ponsel tersebut ke dalam tasnya. Sebelum pergi, Ha izin ke toilet sebentar kepada Son. Padahal di dalam toilet itu Ha berusaha menghubungi Nu. Tapi Nu tak mengangkat telepon tersebut karena ia baru selesai rapat. Ha segera mengirim pesan kepada Nu, berharap ia segera membaca pesan tersebut. Di mana isi pesan tersebut, Ha meminta Nu untuk bekerja sama dengannya. Ha akan membantu Nu mendapatkan perusahaan keluarganya karena ia memiliki bukti pembunuhan Son yang tentu saja sang ayah tidak akan pernah memberikan perusahaannya kepada seorang pembunuh. Tapi Nu harus membantunya untuk mendapatkan hak asuh putranya Bi dari tangan Son. Hampir saja tindakannya itu diketahui oleh Son karena Ha sangat lama berada di dalam toilet. Keluarga itu pun sudah berada di tengah-tengah lautan. Terlihat jelas Ha sedang merencanakan sesuatu. Ia sengaja terlihat baik di depan Son agar Son tidak mencurigainya. Benar saja saat Son sedang merayu-rayunya karena ia sangat rindu bermesraan dengan Ha. Di situ Ha segera memukulnya dengan benda keras hingga sebabkan Son tak sadarkan diri. Saat tersadar, Son mendapati tangan dan kakinya sudah diikat, tapi ia melihat pisau lipat miliknya ada di dekatnya. Di sini Ha mengungkapkan semua kejahatan Son dahulu saat ia membunuh Nat. Awalnya Son menyangkalnya hingga akhirnya Son mengakui ia terpaksa membunuh Nat karena pria itu terus mengganggu Ha. Son terus meminta maaf dan akan memperbaiki semuanya demi Ha. Saat itu Ha menanyakan bagaimana dengan Mai karena Mai adalah adik kandung Nat. Kembali sebuah pengakuan diucapkan oleh Son bahwa ia telah membunuh Mai dan Hoang, dan lagi-lagi ia berkata terpaksa melakukan hal itu. Sontak saja mendengar hal itu, Ha benar-benar terkejut. Ia tak habis pikir pria yang ia nikahi berulang kali telah menghabisi nyawa orang terdekatnya. Saat Ha akan pergi meninggalkan Son, tiba-tiba saja Son menariknya hingga sebabkan tubuhnya terlempar. Ya, Son berhasil melepaskan ikatan itu menggunakan pisau lipatnya. Son bertambah menggila saat ia mengetahui bahwa Ha merekam semua pengakuan kejahatannya yang telah membunuh Nat, Hoang, dan Mai. Ha terus melawan Son yang ingin membunuhnya juga, tapi kekuatan Ha tak mampu mengimbangi Son. Hingga tanpa sengaja Son mendorong tubuh Ha terlempar ke laut. Segera Son meninggalkan Ha yang entah masih hidup atau mati di dalam laut tadi. Saat tiba di rumah, Son beralasan Ha melarikan diri dari rumah hingga keberadaannya tidak ada di tengah-tengah mereka semua. Tapi Nu tidak percaya akan perkataan saudaranya itu. Tibalah malam yang dinanti-nantikan oleh Son, di mana perusahaan sang ayah akan jatuh ke tangannya. Hal yang sangat ia dambakan selama ini. Tapi sebelum hal itu terjadi, Nu menyerahkan beberapa foto kejahatan Son yang telah membunuh Ha di tengah laut. Sontak saja saat sang ayah mengumumkan pergantian kepemimpinan perusahaan yang seharusnya menjadi milik Son, kini semua itu tidak akan pernah terjadi. Sang ayah benar-benar marah atas kejahatan yang telah dilakukan oleh Son. Terjadi perdebatan antara ayah dan anak itu. Tapi tak lama kemudian banyak mobil polisi yang mendatangi tempat itu. Ternyata Ha masih hidup. Ia berhasil naik kembali ke kapal itu saat dirinya terlempar ke laut. Son mengira Ha telah mati tenggelam di lautan, tapi ternyata Ha berhasil selamat dan melaporkan semua kejahatan Son kepada polisi. Tidak ingin dirinya tertangkap oleh polisi, Son berusaha kabur. Terlebih lagi, ia nekat melompati gedung tinggi itu hingga membuat dirinya tewas seketika. Anggota keluarga kaya raya itu ditangkap, baik itu sang ayah, ibu, dan juga Nu. Semua kejahatan keluarga itu terungkap. Mayat Hoang pun ditemukan atas pengakuan sang ibu yang turut membantu menghilangkan jejak saat itu. Dan ternyata Mai selamat dalam insiden kebakaran itu. Kini ia hidup sebatang kara tanpa Nat sang kakak dan Hoang pria yang ia cintai. Film pun berakhir. Makasih yang sudah nonton. Nantikan film kita yang lainnya.